Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulsana Solo Minang TV sadonya alhamdulillah itu basuh balik pada malam hari ko sebuah program yang memang dalam selama tahun 2023 agak jarang muncul program kita gini, yaitu program Sarak Mangato. Program Sarak Mangato adalah lanjutan dari program hari Senin, yaitu tentang adat, ya kan? Ibu di hari Selasa itu adalah tentang ngobrol pintar tentang masalah agama. Agama. Nah, Iya. terus anak Solo Minang TV sadonya alhamdulillah pada edisi 24 Januari tahun 2023 yang kedua kita basuh balik jodoh sana Solo Minang TV dalam program umum Ngobrol Pintar dalam tema besar adalah Sarak Mangato. Insya Allah kita akan menjumpai Nusana Sadonya bersama Ustadz yang salah mogo Allah mungkin agak 2 bulan tidak basuh jodoh sana Solo Minang TV kan gitu. Alhamdulillah hari ko Ustadz kita sudah hadir di studio walaupun hujan rintik-rintik yang tidak berhenti. Iya, hampir 3 hari. Hampir 3 hari Iya. saya. Ahad, Senin, Selasa ya nak. Tapi beliau alhamdulillah tetap punya semangat yang luar biasa untuk ingin basuh judul sana Solo Minang TV sana. Oke, judul sana Solo Minang TV, sebelum kita memulai kajian umum kita bersama Al Ustadz Dr. Arnus Junaidi Akbar, tentu kami all kru Solo Minang TV yang diwakili oleh Safril sebagai host dan kameramen Mr. Rudy, tentu kami selalu berdoa kepada Yang Kuasa setiap saat menjumpai Dulsana Solo Minang TV dalam bentuk program apa saja, selalu berdoa kepada Yang Kuasa semoga Dulsana Solo Minang TV sadonya yang bisa monitor ariko, yang bisa mengikuti live ariko, ataupun yang nanti menonton setelah kita off, tentu kita berharap dan berdoa semoga Dulsana Solo Minang TV selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Rabbal Alamin. Dulsana Solo Minang TV sadonya selanjutnya kami all kru juga meminta dan selalu memohon kepada Dulsana Solo Minang TV sadonya, baik yang stay di fanpage Solo Minang TV ataupun yang familiar dengan channel YouTube Solo Minang TV, silakan share sebanyak-banyaknya akun fanpage Solo Minang TV di Facebook dan akun channel YouTube Solo Minang TV ke semua orang yang mungkin para Dulsana sadonya bisa men-share ke berbagai macam grup media-media sosialnya. Kenapa? Karena memang dukungan dari suara pemirsa Solo Minang TV yang men-share sebanyak-banyaknya dan memviralkan program-program kita, tentu ini sangat berarti bagi Solo Minang TV sadonya dalam menampilkan berbagai macam program dari setiap Senin sampai hari Ahad malam dalam satu pekan itu sendiri. Oke, Dulsana Solo Minang TV, alhamdulillah hari ko kita bersua balik dengan Dulsana dalam sebuah program Sarak Mangato dengan sebuah judul umum yaitu tentang pandai-pandailah untuk berbuat amal soleh, tapi jangan pandai-pandai pula untuk berbuat keburukan. Enggak, Baso Minangnya kan model itu Ustaz ya? Iya. Baso Minangnya model itu. Oke, Dulsana Solo Minang TV, sabalun ambo langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Al Ustadz. Ikuti taruh live streaming Solo Minang TV dalam semua program apa saja. Penasaran Dulsana Solo Minang TV? Ikuti live streaming kami di Suara Minang TV. Suara orang awak. Oke, Dulsana Solo Minang TV sadonya alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jujur
terakhir kita komunikasi, Pak Ustadz kalau nggak salah balik dari agenda DPP. Iya, ada kunjungan terakhir ke waktu itu. Jabodetabek. Betul, Jabodetabek sebelum akhir tahun. Ya. Terus setelah itu Ustadz sakit. Ya kurang sehat, Pak. Kurang sehat ya. Ya. Tapi alhamdulillah. Suara enggak keluar. Oh, pahit berkeliling. Iya, suara enggak keluar. Karena tetap dengan apa ya, berbagai macam cuaca, kita memberikan arahan segala macam di setiap cabang-cabang. Iya. Akhirnya tiba datang suara enggak keluar. Uniknya karena ketua DPP-nya Ustadz tetap ada mengaji dulu, baru acara organisasi ya enggak? Jadi Pak, dua gelombang ya. Dua gelombang ya. Dua gelombang. Kok terakhir cuma nutup ya doa Ustadznya udah lah ya. Yang menutup ya doa tuh ketua DPP ya udah lah ya. Iya. Oke, dan sana Bapak Minang TV Ustadz. Hari ini alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz telah berkesempatan sama-sama dan Pak bersedia kembali untuk membantu Soro Minang TV. Alhamdulillah. Bagaimana Soro Minang TV tetap eksis dan khususnya di program binaan kita sendiri yaitu Ngobrol Pintar dalam konteks Sarak Mangato. Nah, untuk itu seperti yang telah kita flyer yang telah kita sampaikan kepada Dusanak Soro Minang TV seperti judul di atas, kami perlukan waktu dan kesempatan kepada Ustadz menyampaikan ceramah kita beberapa puluh menit yang akan datang. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang pertama yang hamba hormati host kita yang luar biasa, semangat Pak Haji Safril Yubahar. Alhamdulillah sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah sehat. Semangat selalu nampak Pak Haji, luar biasa. Kemudian kita doakan seluruh kru Suara Minang TV mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Dan tetap bersemangat karena memang acara Ikoko merupakan siar ya. Ya, insyaallah. Siar kebaikan insyaallah. Kemudian kita doakan juga seluruh pemirsa Suara Minang TV yang berada di rumah atau di mana saja berada, di mana saja berkesempatan kini menonton, mungkin di Batam, di luar Batam, bahkan mungkin di luar negeri. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruhnya para pemirsa, para penonton kami tetap dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tanpa terasa dek kita kinilah berada di bulan Rajab. Ya, betul. Berada di bulan Rajab. Ya. Oleh karena itu Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya, betul. Makanya suatu hadis dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah menyampaikan ketika bulan Rajab sudah masuk, maka Nabi senantiasa membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi pula kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Ya, kenapa demikian? Memang bulan Rajab ini Sahrul Hurum, bulan yang diagungkan Allah. Kemudian Sa'ban, bulan ladang amal menjelang kita memasuki Ramadan. Kemudian Ramadan tentu semua kita menanti dan menunggu ketibaannya. Ya, mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan yang penuh ampunan dan kemuliaan. Kemudian selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Pak Haji dan seluruh para pemirsa penonton dari Suara Minang TV yang Amba hormati, kajian kita malam kini kajian yang sangat spesifik menurut Amba. Ya. Berbuat baik, pandai-pandailah kita berbuat baik, sekali jangan kita berbuat buruk. Mungkin dulu kita tekana nasihat-nasihat orang tua kita di kampung.
Ya. Babuik baik padu-paduan, babuik buruk sekali jan. Iya, Nah, betul. artinya kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah kita pahami, di dalam agama Islam, Allah selalu menganjurkan kita untuk banyak berbuat baik. Dan jangan sekali-kali kita berbuat buruk, itu maksudnya. Untuk mendasari kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca satu ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fusilat. Al-Fusilat. Al-Fusilat itu surat yang ke-41, ayatnya nomor 46. Jadi dalam surat Al-Fusilat ayat 46 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita artikan, siapa saja yang berbuat kebaikan, siapa saja yang berbuat amal kebaikan, maka akan kembali kepada dirinya. Dan siapa saja yang berbuat buruk, maka dialah yang akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah sekali-kali Tuhan engkau bizalamin lil abid, berbuat zalim kepada hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kenapa? Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Maha Tawwab, Maha Penerima Tobat. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Dan Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Jadi kata Allah di ujung ayat ini, tak ada niat, tak ada keinginan, tak ada campur tangan Allah ingin berbuat zalim kepada hambanya. Jadi siapa sebenarnya yang berzalim kepada dirinya? Adalah hamba itu sendiri. Ya. Baik, jadi ayat ini artinya apa? Siapa saja yang berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuknya. Dan siapa saja yang berbuat buruk, dialah yang akan menanggung akibatnya. Ini baik kita hubungkan dengan hukum negara juga seperti itu. Betul. Ya. Kalau ada orang yang mematuhi hukuman, dia hidupnya akan tenang. Dia hidupnya akan selamat. Ya. Tapi kalau dia melanggar hukum, ya, hukum apa saja, itu dia akan menanggung akibatnya. Ada orang yang menyalahgunakan jabatan, dia korupsi misalnya. Ya, akhirnya apa? Walaupun tetap pakai dasi, tapi di dalam tangsi, ya enggak? Tansi itu lah lamun. Iya, tangsi itu masuk lamun. Ya. Jarum, ya. Iya. Kenapa? Ya, karena akibat perbuatan dia. Para pemirsa yang kami hormati, ada sebuah ungkapan, ya kalau saya tidak salah, ungkapan ini pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk kepada Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Ali ini tidak satu-satu ini, beliau juga sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat. Kemudian beliau juga menantu Nabi, ya, karena anak Nabi Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali. Kemudian Ali juga sepupunya Nabi, masih saudara Nabi, masih keturunan Abi Thalib, ya. Nah, kemudian Ali ini juga as-sabiquna awwalun, pemuda yang pertama menyatakan dirinya ikut dengan bersahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Ali dalam satu ungkapan? Kata beliau, aku ini tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, dan aku juga tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kita lihat kan ungkapan ini sepertinya ungkapan yang keliru, ya. Betul. Ungkapan yang salah kalau kita tidak paham. Tapi kalau kita paham benar sesuai dengan ayat tadi. Jadi kata Allah,
Siapa saja yang berbuat baik itu untuk dirinya. Betul. Contohlah yang paling mudah untuk memahami pendapat Ali tadi, biar kita paham apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, rahasia di balik ungkapan Ali ini begini sebenarnya. Dan itu tidak salah, karena yang mengucapkan ini seorang khalifah, seorang sahabat Nabi, itu tidak salah. Tapi kalau hari ini mungkin Pak Haji Safril yang mengucapkan itu, atau Ustadz Junaidi, mungkin orang bilang, oh ini pendapat yang keliru ini, masa nggak pernah berbuat baik kepada orang. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini betul dan benar. Dan hari ini kalau bisa, kita semua, baik yang hadir di studio, maupun yang ada di rumah dan di mana saja, harus kita robah image pola pikir kita. Maksudnya apa Ustadz? Coba sekarang kita berhitung. Ya. Mungkin kita sering berbuat baik kepada orang lain. Benar. Ya. Apa saja bentuk kebaikan yang kita lakukan. Contoh yang sederhana. Satu kali mungkin kita menolong seseorang. Memberi uang kepada anak yatim lah misalnya. Atau kepada orang miskin. Berapa uang kita beli? 100.000. Masuk duitnya ke amplop, kita kasihkan 100.000. Apakah itu tidak kebaikan untuk orang? Benar. Betul. Tapi orang yang kita beri hanya dapat 100.000. Kita yang memberi dapat berapa? Nah, kan timbul pertanyaan seperti itu. Dapat berapa kita yang memberi? Mari kita kaitkan pernyataan ini, hitungan matematiknya, kita sebenarnya dapat berapa? Nah, coba kita buka salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 261. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Baik untuk berzakat, untuk bersedekah, memberikan hadiah, atau memberikan santunan kepada anak yatim, orang miskin, kaum duafa, sama saja. Atau memberikan wakaf, hibah dan sebagainya, sama. Itu termasuk alladzina yunfikuna, orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Jadi ini kalimatnya umum, Pak. Ya. Jadi kalau orang tanya, kenapa di surat Al-Baqarah ayat pertama itu alladzina yunfikuna mimma razaqnakum, ya. Kenapa amfikuna? Karena amfikuna itu menginfakkan rezeki di jalan Allah itu semua, Pak. Semua rezeki yang kita berikan kepada orang lain itu amfiku. Maaf, termasuk memberikan nafkah kepada keluarga. Awak mage belanjo ke bini, termasuk amfikuna. Jadi siapa saja yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, perumpamaannya seperti apa? Kamathali habbatin hambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Seperti dia menanam satu biji tanaman. Satu biji tanaman itu menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji yang kita tanam tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai tadi membuahkan 100 bulir. 700 kali 7. Tadi kan kita tunggu dulu. Sedekah kita dimasukkan di angka 1. Ya. Berarti sedekah kita tadi berapa? 100.000. 100.000. Oke, 100.000. Nih ayo pemirsa, boleh siap-siap ini buka kalkulator silakan. Kita mau hitungan matematik ini. Ya. Sedekah kita dimasukkan di angka 1. Maka 100.000 kali 7. Karena yang 1 tadi menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai kali 7. Jadi kalau 100.000 kali 7 sama dengan 700.000 kali 100. Kenapa? Tangkai. Karena dia membuahkan 100 bulir. Maka kali 100. Kalau kita kalikan 100, maka jumlahnya tentu menjadi 70 juta. 70 juta. Betul ya? Betul. Betul, 700
Iya, 700 nol, nolnya 5. Ya. Tambah 2 lagi. Ya. Berarti 700 juta. Betul. Maka 700 juta hasilnya sedekah yang kita berikan dengan duit 100.000 tadi kepada orang miskin. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Orang yang kita beri sedekah berapa dapat tadi? 100.000. Kita yang memberi berapa dapat? 70 juta. 70 juta. 70 juta. Mana yang dapat? Mana yang banyak dapat? Yang kita beri atau kita yang memberi? Kita yang memberi. Betul pendapat Ali? Benar. Bahwa ketika beliau berbuat baik kepada orang lain, memberikan apa saja kepada orang lain, yang banyak dapat itu adalah beliau yang memberikan. Bahkan orang miskin cuma dapat 100.000, sementara yang memberikan sedekah dapat 70 juta. Subhanallah. Ini kan rumus Allah, bukan rumus Ustaz Junaidi nih. Ya enggak? Bukan rumus Pak Safil nih, bukan. Rumus Allah, buka Al-Baqarah 261 itu. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Untuk orang yang berbuat baik ini, yang berinfak sedekah ini, Allah mampu memberikan lebih luas lagi dari itu. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas kurnianya dan Allah itu maha mengetahui. Jadi saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, para pemirsa Suara Minang TV, ayo mulailah berubah image pola pikir kita. Ketika kita memberi kepada orang lain, jangan lagi dibilang, oh saya sudah berbuat baik untuk mereka ini, saya sudah menanam budi untuk dia, dan dia sudah berutang budi untuk saya. Tidak. Yang lebih besar dapat kita yang memberi. Makanya siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sebenarnya, secara hakikatnya. Ya, bukan artinya kata Ali, beliau itu tidak pernah bersedekah kepada, bukan itu maksudnya. Tapi ketika berbuat baik kepada orang, yang paling banyak dapat adalah orang yang memberi kebaikan. Kemudian apa kata Imam Ali? Saya pun tidak pernah berbuat buruk kepada siapapun. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, apalagi berbuat maksiat, menzolimi orang, maka akibatnya kita yang akan menanggung. Ya, mungkin kita ragu. Kenapa bisa begitu? Ya, nanti mungkin bisa kita bahas Setelah ini. setelah ini. Oh, Iya, karena mungkin ada. betul. Iya, Oke. biasanya kita lihat dulu ya. Ya. Oke, Rencana Suara Minang TV, sebuah motivasi sebenarnya bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustaz, bagaimana menyikapi kita di dalam rangka berbuat baik itu sendiri. Terutama dalam hal ini tadi mencoba menghitung-hitung dalam konteks bersedekah itu. Iya. Oke, Rencana Suara Minang TV sadonya kita coba melihat dulu Pak Ustadz, mohon izin komentar-komentar kalau ada yang bertanya, ya tentu kita baca-baca dulu komentar-komentar kita yang ada di fanpage Suara Minang TV itu sendiri. Oke, kita mulai membaca. Oh, Afroza Yeti, penggemar Ujawa. Nah, oh itu penggemar barat hujan. Jemaah Uja setia. Assalamualaikum Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saf Bengkong Sadai hadir. SMTV Jaya selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu Yet. Rizal Dican. Assalamualaikum Uja. Assalamualaikum Mak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ijal. Kita lanjut, Ziman Effendi, Sungai Paneh, aku tahu. 3, hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ziman. Berarti jemaah Pak Ustadz juga nah. Aku tahu ya. Jemaah tetap Jemaah Sabtu subuh ya. Oh, di masjid apa itu ya? Al-Ikhlas. Oh, Ya, oke. Pak Jimus. Ziman Effendi lagi, Sungai Pahau berarti 2 kali ya. Terima kasih banyak Pak Ziman. Riga, terima kasih banyak Riga, mantap.
Joni Mulyadi, keren. Terima kasih banyak Pak John. Joni Mulyadi sekali lagi, salam dari Sekupang. Oke, terima kasih banyak Duta Anak Solo Minang TV. Yang ingin bertanya sehubungan dengan seperti doa awal kita, Rasulullah mengecen kalau masuk bulan Rajab jo Saban, banyaklah berbuat amal-amal soleh ya. Nah mungkin itu yang bisa dihubungkan dengan tema kita hari ini. Mana tahu tentu pilihan amal soleh yang perlu kita perbuat baik di Rajab maupun di Saban, tentu kita harus bisa menyikapi kita tuh pasnya di mana kan gitu. Kok nak beraja puasa saja sebulan tuh kata lo kan gitu ya kan. Tapi perlu disikapi mana yang memang kita punya kemampuan di dalam rangka memperbanyak amal soleh. Nah mungkin sebelum Pak Ustadz melanjutkan yang tadi, mungkin bisa enggak disampaikan kepada Duta Anak Solo Minang TV konteks memperbanyak amal soleh di Rajab maupun di Saban itu, spesifikasinya amal-amal yang seperti apa yang harus sebenarnya dilakukan itu, Ustaz? Baik, jadi alhamdulillah terima kasih kepada para penonton pemirsa Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Jadi alhamdulillah dari tanggapannya, doanya untuk kita yang hadir di studio, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Safril mengatakan apa yang bisa kita kaitkan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Yang pasti di dalam informasi Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, bahasa iddata indas syuhuri sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian diantaranya ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Hurum, bulan-bulan hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengagungkannya Allah, yang memuliakannya Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, tak mungkin kita hambanya tidak memuliakannya. Oleh karena itu, apa kemuliaannya? Salah satu diantaranya tadi, di bulan Rajab ini tawassa'u fil khairi. Marilah kita luaskan diri kita untuk banyak berbuat baik, berbuat amal. Nah, kata beliau tadi, apa saja amalan kira-kira yang dapat kita lakukan di bulan Rajab ini? Dalam satu hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa salah satu amalan Rasulullah ketika sudah masuk bulan Rajab, memperbanyak puasa sunat. Yang pertama, memperbanyak puasa sunat. Ya, artinya kalau biasa kita sudah terbiasa juga puasa Senin Kemis dan di Yaumul Bid misalnya, itu sudah termasuk. Ya, kita lanjutkan, kita istiqomahkan saja di bulan Rajab. Apalagi ditambah lagi dengan di hari-hari yang lain. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya memperbanyak semua amal kebaikan lah. Seperti sedekah tadi. Ya, sedekah, infak, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca Quran. Pokoknya intinya apa? Tawassa'u fil khairi. Ya, luaskan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Itu intinya. Ya. Itu intinya. Dan juga di bulan Rajab ini kan ada satu peristiwa yang nanti menjadi satu mukjizat bagi Nabi SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada tanggal diperingati biasanya tanggal 27 Rajab. Ya. Jadi intinya memang mulai kita start dari Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian finalnya Ramadan. Karena endingnya nanti, nextnya, apa yang kita harapkan ada sebuah piagam dari Allah. Piagamnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi perbanyaklah kita memohon ampun juga kepada Allah, bertaubat, perbanyak melakukan amal-amal soleh pada Allah Subhanahu. Intinya seperti itu.
Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi sangat pas hubungannya. Pas hubungannya. Banyak berbuat baik. Selalulah berbuat baik. Selalu berbuat baik. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tadi kita contohkan kepada infak, kepada sedekah. Orang cuma dapat 100.000, tapi yang memberi dapat 70 juta. Kemudian kita lanjutkan. Kata Imam Ali, saya pun tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Apakah betul begitu? Hebat betul. Ya enggak? Masa tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain sebagai manusia biasa? Itu tak mungkin. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ali bukan itu. Maksudnya ketika kita berbuat buruk, berbuat zalim, maka yang menanggung akibatnya adalah kita sendiri. Mana contoh? Nah, ini mungkin ingin contoh juga. Satu kali Nabi berkumpul bersama para sahabatnya di Madinah. Lalu Nabi mengajukan sebuah pertanyaan. Karena metode dakwah Nabi, sering Nabi itu mengajukan pertanyaan. Sering Nabi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sahabatnya, kepada pendengar beliau tentang sesuatu. Kali ini Nabi bertanya begini dalam satu hadis, "Atadruna ma muflis?" Nah, kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang-orang yang muflis itu? Bukan mukhlis ya. Bukan muh ya. Kalau mukhlis itu ikhlas. Kalau muflis bangkrut. Merugi lah. Merugi. Qalu, sahabat yang banyak tadi menjawab, orang yang usahanya hancur. Orang yang tidak punya dirham. Orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya uang. Kira-kira begitu. Kata definisi iya. Sahabat. Jadi kata sahabat, ya sama lah dengan pemikiran kita. Orang bangkrut itu kan orang yang ada biti. Galehnya bi. Usahanya tutui. Iya, bankrupt kata orang gini. Bankrupt ya enggak? Bankrupt. Tapi kata Nabi, la tadri, enggak itu dah. Enggak itu dah. Yang bangkrut itu bukan itu. Yang muflis itu bukan itu. Yang bangkrut itu dia nanti bukan itu. Adalah orang yang apabila pulang ke akhirat, nyobau pahala sembahyangnya, pahala salatnya, nyobau pahala puasanya, nyobau pahala zakatnya, nyobau pahala haji dan umrohnya, nyobau pahalanya yang lain kepada Allah. Tapi banyak orang yang menuntut kayaknya. Maka banyak orang menuntut. Nyo di dunia dulu banyak berbuat buruk ke orang lain. Ada orang nanyo fitnah, ada orang nanyo ghibah, ada orang nanyo namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba. Udang sedang elok pak kawan, sedang akur rumah tangga orang, baru rumah tangga ko nang kancu. Nyo adu nyo domba, ya enggak? Adu domba. Kok kan perbuatan yang enggak nan buruk. Akhirnya apa? Orang ko babari meminta keadilan di hadapan Allah. Naudzubillah, ya enggak? Akhirnya apa? Tibalah orang melapor, ya Allah, si fulan ko dulu salamu idiknya nyo ambil tanah bo ya Allah. Nyo pindahan patok tanah bo sekian meter. Ketika itu ambo nyo dek orang sungai nyo merantiang ya enggak? Enggak taluk dah meminta. Jadi kini ambo minta keadilan ke Allah. Akhirnya apa? Baba iyalah hutang. Jo apa iya? Jo pahala sembahyang. Sampai habis pahala sembahyang. Seluruh orang. Kira apa istri itu? Ya Allah, dulu di dunia orang kau pernah menggibah ambo, menfitnah ambo, rusak nama baik ambo ya Allah, hancur kehidupan ambo di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika itu ambo tidak kuasa menuntut, kini ambo minta keadilan kepada engkau ya Allah. Sampai matinya tidak minta maaf kamu. Ambo minta keadilan. Akhirnya palo puasa daging lebih. Tiba-tiba cik lain menuntut. Alai macam puluh nanya bueknya. Tiba-tiba cik lain menuntut dia gelo palo zakatnya. Tiba-tiba cik lain dia gelo palo hajinya. Tapi banyak jawab di belakang le antri. Tekor malah. Akhirnya apa? Ambo menuntut lo ya Allah. Salahnya dulu kok orang kok. Ambo ya Allah pernah dizoliminya.
pernah nyubik zalim kamu, ambo menuntut ya Allah. Akhirnya ndak ada pahala lai dosa orang nan meminta tuntut tadi Pindah kawan. pindah kawa. Sampai banyak lah gitu. Itulah orang yang bangkrut. Bab itu karanyonyo di dunia suku babuek buruk. Artinya apa? Batu ketika awak babuek buruk, kecek awak. Wah, lapis sakit hati dan laden fitnahnya, lawa dandam dan kenyo. Pokok lapis sakit hati. Ndak. Dan paling banyak menanggung akibat kita. Bab itu orang tadi kalau kita fitnahnya, kalau kita ghibahnya, maka sabananya inyo tu untung. Untungnya dosanya habis, bahkan pahalanya dapat. Tapi awak merugi. Makanya batu. Kece Imam Ali ketika awak berbuat buruk ke orang tu, ndak kainyo sebenarnya buat buruk hakikatnya kepada diri awak, ke diri awak seorang. Karena awak lah yang akan menanggung akibatnya nanti di hadapan Allah. Makanya keluar ayat Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Oleh karena itu, itulah yang kecil orang tua awak. Ya. Babuek baiklah awak. Sebanyak-banyaknya sekali tidur jangan berbuat buruk. Makanya kecil Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atsbi'a sayyi'ata hasanata tamhuha. Berbuat baiklah engkau, karena kebaikan itu akan menutupi keburukan yang pernah engkau perbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin, dan hendaklah engkau berpenampilan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Subhanallah. Inilah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mewajak di sana ambo seluruh pemirsa Suara Minang TV, ayo kita banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Kini banyak orang yang harus kita tolong, banyak orang yang harus kita bantu, banyak yang harus kita santuni. Ayo kita berbuat baik. Bahkan tersenyum saja ke saudara awak, sedekah. Kadang-kadang mencalik mukunya baru. Kalau Pak host kita ke Pak Haji Safril tampil di depan layar Suara Minang TV, mencalik wajah beliau saja baru lunas rasa utang awak. Bab itu sajo hati yang menceliknya enggak. Barasiah muka tu, bab itu dek rancak cahaya ya enggak. Kameramen santai. Enggak, artinya apa? Berbuat baik, senyum ke orang lain tu rancak. Makanya cok mau sampaikan adik-adik ya yang bertugas di tempat pelayan publik ya. Pelayan-pelayan di tempat umum, mungkin bekerja di rumah sakit. Yeah. Ayo layani orang dengan baik, dengan senyum, dengan ramah. Kalau petugas rumah sakit itu, dokter, perawat, nyoramah ke pasiennya, alun jadi minum obat oleh sihat, ya nak? Akan pengalaman kalau dokter dan suku awak itu, alun jadi obat ada oleh sihat sekali. Obat lah sekali. Tidak makan. Tidak makan. Wah itu, mencari wajah dokter oleh sihat jawab. Jadi mencari janggut Pak Safril yang putih seketik kok, lupa utangnya enggak. Walaupun utang dari bayi yo. Kira-kira serupa itulah kehidupan kita. Jadi berbuat baik. Mulai dari awak bangun tidur sampai awak tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri adalah kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prinsip, Pak. Jangan awak bani berbuat buruk ke orang. Banilah berbuat baik. Sianan bani dibangun tidurnya berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan menjadikan hari itu kebaikan dari perjalanan waktunya. Subhanallah. Jadi berbuat baik. Jangan sekali-kali berbuat buruk. Jangan sekali-kali berbuat buruk. Ambo datang kini, mungkin ada yang mengecewakan, ande
lah babuik baik lo Ustaz Junaidi ke pemirsa Suara Minang TV. Ndak. Iya seketik ambo mungkin babuik baik bagi pencerahan. Tapi sebenarnya ambo sedang berbuat baik kepada diri ambo. Ma contoh. Tadi ambo ajarkan doa di awal. Di bulan Rajab kau banyak-banyaklah membaca doa. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu doa makan tuh. Allahumma barik ya fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi pula kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nyu apa doa tadi de ibu-ibu di rumah? Nyu apa? Nyu kadang-kadang balik, nyu mundur-mundurin video tadi balik. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Berkahi pula kami di bulan Sa'ban. Sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Artinya doa ini dihafal, diamalkan setiap malam bulan Rajab. Seluruh mendengar, kini berapa mendengar kok? Lawar aku mendengar. Mungkin kalaulah 10.000, 100.000 pendengar Suara Minang TV kok 10.000 mengamalkan. Tidak. Mana banyak dapet ibu-ibu mendengar dapet ciknya doa. Ambo dapet doa nan diamalkan tadi, pindah ke ambo sedo pahlon. Mana gadang dapet? Mana gadang saiknya? Gadang saiknya ambo, ketik ibu, bapak, pendengar, penonton ini enggak? Ambo gadang. Asal itu ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas, itu lain pula masalahnya. Man sanna hasanatun, siana majakan satu kebaikan ke orang lain. Selama kebaikan itu masih diikuti di orang tadi, maka orang namajakan pertama akan dapat pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya. Tanpa mengurangi. Kok sempat mengamalkan 10.000 gini kok doa tadi, 10.000 itu pindah kamu pahalanya. Tapi tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi pahalanya dong. Itu namanya MLA, multi level amal, bukan MLM ya. Multi level marketing, saya tahu Pak. Ya. Enggak. Multi level amal. Jadi ketika kita berbuat baik, majakan kebaikan ke orang akan balik ke kita. Alhamdulillah. Syaratnya ikhlas. Karena dulu kan pengajian kita, syarat amal kita diterima apa tadi? Dulu niatul ikhlas, niat yang ikhlas di antara. Mungkin itu Pak Safril bincang-bincang kita, ya santai aja Pak, ya nak? luar biasa. Ya, santai. Yang penting pola pikir kita lah berubah. Betul. Ya, insyaallah. Di sana Suara Minang TV tidak terasa memang sampai 60 menit. Gimana Ustaz? Iya. Ya kan? Talek 5 menit waktu tadi, ya kan? Langsung on time waktu tadi kan? Oke, di sana Suara Minang TV mungkin yang disampaikan oleh Ustaz Junaidi Akbar adalah sesuatu yang pada prinsipnya yang cukup normatif dalam rangka kita beribadah. Tapi memang perlu sebuah motivasi yang luar biasa. Mungkin orang selevel kita, selevel iman kita yang belum begitu kuat, perlu memang motivasi bagi kita supaya meningkatkan perbuatan amal soleh itu. Iya. Tentu harus kita itu anggap itu istilahnya. Iya. Angko 70 juta itu menjadi motivasi kita. Gitu. Alhamdulillah. Kan itu jadi kan Iya. hal yang demikian lah. Maka di sana Suara Minang TV. Karena memang awak kan onggok lado, ku harus jaleh juga Pak. Iya. Ya kan, kalau onggok lado sudah orang tahu enggak? Mana gadang, mana ketek. Mak kalau beli lado, nanti cari mana gadang onggoknya. Onggok pahalo, kau harus jaleh juga Pak. Iya. Jangan onggok lado, sini jaleh. Ya nak? Ngerti Pak Sabri nak? Betul. Jangan onggok lado, sini jaleh. Onggok pahalo jaleh aja. Ya nak? Oke, di sana Suara Minang TV tidak terasa sudah 60 menit pertemuan kita di edisi 24 Januari tahun 2023 dalam program Ngobrol Pintar Ngobrol pintar. dengan subtema Sarak Mangato Sarak mengatur. dengan subjudul yaitu berbuat baik, pandai-pandai, jangan sekali-kali berbuat Buruk. buruk.
Nusana Suara Minang TV, sebelum kita tutup kegiatan program kita pada malam hari ke, maka ambo baca kembali komentar daripada Nusana pemirsa Suara Minang TV. Bapak Sabri Tanjung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Uja, amin. Alhamdulillah, amin. Dan udah host, amin ya rabbal alamin. Pak Sabri Tanjung sekali lagi, teh talu, deh alun katanga boy. Sabar ya nak. Sabar. Iya. Datang kemari. Datanglah kemari. Iya, datang kemari. Datanglah kemari. Kalau lihat tadanga ada orang di bawah nyuputa YouTube, ayo gue lah tetap YouTube sama Pak Ustadz turun ke gue kan. Oke, begitu lanjut. Terima kasih udah Sabri Tanjung. Budes manis, semoga sehat Budes. Tidak keluar Sariko Budes. Assalamualaikum Uja dan Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ibu Nur Malinda Cenego, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau di kampung, teragak wanau nih gue udah Jumat tamu gue ya nah. Ini pulang kampung lah lambe gue di kampung asal nih ini. Oh, apa nih ya? Desmanis, ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah. Sehat selalu Uja, sukses untuk SMTV. Terima kasih banyak Udes. Amin. Reti Firma Dayanti, Assalamualaikum Pak, dari Bengkong Indah, Swadebi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sana Suara Minang TV, kajian yang sangat kecil sebenarnya, tapi penuh dengan sebuah motivasi. Bagaimana kita untuk selalu berbuat baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur pun itu sendiri adalah sebuah kebaikan dan amal soleh bagi kita. Kan begitu Ustaz? Tapi cara laloknya tentu cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan gitu ya? Itu perlu kita bahas nanti ya Ustaz ya. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Berwudu sebelum lalu. Betul, berwudu sebelum lalu. Nanti itu mungkin dibahas lagi ya. Ada tema-tema kita membahas hal yang demikian. Tapi alhamdulillah Nusana Suara Minang TV memang cukup tepat judul yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hariko berhubungan dengan telah memasuki bulan Rajab itu sendiri, masuk besok insya Allah, keberkahan kembali di bulan Sa'ban, dan mudah-mudahan kita semua ketemu dengan bulan Ramadan. Pak Ustadz, adakah sebuah kesimpulan atau kita tutup? Tutup saja Pak. Tutup saja ya. Jadi disimpulkan tadi itu ya. Kesimpulannya lah Pak Sapil sampaikan. Oke, di sana Suara Minang TV sadarnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV, baik di fanpage maupun di channel YouTube Suara Minang TV, yang telah melakukan interaktif dan merespon setiap program-program kami, terutama program Ngopi Sarak Mangato kita di edisi 24 Januari tahun 2023 hari ini. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri, saya Safril Yubahar bersama narasumber tetap kita Dr. Anus Haji Junaidi Akbar dan all kru Suara Minang TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Pertama sempat mengecek Ustadz Junaidi, Ustadz Irwandi. Irwandi.